Halo teman-teman, pernahkah kalian melihat bagaimana komputer mengendalikan sebuah perangkat seperti lampu lalu lintas atau mainan remote control? Di balik itu semua, ada alat kecil tapi canggih yang bekerja diam-diam, yaitu single board komputer dan single board controller. Yuk kita pelajari bersama. Single board komputer atau yang bisa disingkat SBC adalah sebuah komputer yang dibangun pada papan sirkuit dengan mikroprosesor, memori slot input atau output, dan fitur lain yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai sebuah komputer. Apa aja kelebihan SBC? Secara garis besar, terdapat 3 alasan orang menggunakan SBC, yaitu kesediaan port I atau O secara umum, konsumsi daya dan biaya. Penggunaan daya rata-rata pada SBC kurang dari 5 watt. Apakah SBC sama dengan smartphone? Jawabannya adalah tidak. Lihat tabel perbedaan PC, control board atau CB, smartphone dan SBC berdasarkan komponen yang dimiliki sebagai berikut. Pada tabel terdapat sebuah komponen general purpose input output GPIO. Komponen tersebut merupakan pin I atau O yang dapat dikonfigurasi untuk melakukan fungsi yang berbeda. Artinya, pin-pin ini memiliki tujuan yang umum, di mana pembuat program dapat memodifikasinya untuk tujuan tertentu. Lingkaran merah pada gambar berikut adalah GPIO pada salah satu perangkat SBC. Pada jenis-jenis papan Raspberry akan menyediakan port yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari pengembang. Single board controller adalah sebuah controller yang berada pada printed circuit board PCB. Sederhananya, controller sendiri dapat diibaratkan sebuah otak komputer yang tertanam pada sebuah chip. Beberapa perangkat yang menunjang kerja controller seperti sirkuit input, output, RAM, ROM, tempat penyimpanan data, dan program lainnya yang dapat menunjang kerja integrated circuit atau IC. Keunggulan single board controller. Pertama, single board controller memiliki komponen yang sederhana untuk menjalankan kinerjanya sebagai komputer, sehingga pengembang aplikasi dapat melakukan sinkronisasi terhadap controller hardware lainnya tanpa menghabiskan banyak waktu. Kedua, biasanya single board controller ini tergolong alat yang cukup murah sehingga biaya pengembangan aplikasi dapat ditekan. Alat ini juga cukup terkenal di kalangan pendidikan. 3. Sistem dari microcontroller ini menyediakan beberapa bentuk dari sinyal input dan output yang mengizinkan perangkat lunak aplikasi untuk mengendalikan sistem dari luar perangkat. Untuk komunikasi antara alat sangat bergantung pada usia dari sistem microcontroller tersebut. Arduino adalah sebuah platform elektronik yang mudah digunakan baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Karena basisnya yang open source, Arduino berkembang sejalan dengan komunikasi daring. Papan Arduino mampu membaca input dari perangkatnya dan mengubahnya menjadi output. Contoh input seperti pembacaan sensor cahaya, sensor sentuh, bahkan pesan dari media sosial. Papan tersebut dapat diperintahkan untuk melakukan sesuatu dengan cara mengirimkan satu kumpulan pesan kepada microcontroller yang ada di dalam papan tersebut. Untuk melakukan semua itu, kita membutuhkan bahasa pemrograman dan perangkat lunak Arduino.
Berikut adalah penerapan Arduino pada LED teks berjalan. Arduino Integrated Development Environment (IDE) adalah perangkat lunak berbasis Java yang dapat kita gunakan untuk membuat program yang dapat diunggah dari komputer kita ke dalam papan Arduino. Pada contoh berikut, kita akan gunakan installer berbasis Windows. Pilih Windows Win 10 and Newer. Pada proses ini, browser akan mengunduh file instalasi ke komputer yang digunakan. Setelah file installer terunduh sempurna, pada komputer yang digunakan, jalankan file tersebut. Ikuti langkah-langkah instalasi yang berjalan hingga selesai. Saat proses ini berlangsung, akan ada beberapa jendela konfirmasi seperti gambar berikut. Setelah proses instalasi selesai, program Arduino akan tersedia. Pilihlah menu aplikasi pada desktop. Kemudian pilih Arduino. Dapat dilihat pada tampilan awal Arduino, kalian akan menemukan baris void setup dan baris void loop. Void setup merupakan fungsi yang dijalankan saat sketch atau kode program dimulai. Fungsi ini hanya akan berjalan sekali saat papan Arduino melakukan proses reset atau power up. Jika kalian perhatikan, setelah void setup, terdapat sepasang tanda kurung kurawal. Tanda kurung tersebut berfungsi untuk membatasi kode program, yang artinya semua baris kode di dalam tanda kurung kurawal adalah bagian dari void setup, sehingga proses eksekusinya hanya akan dilakukan sekali saja. Void setup juga digunakan untuk mendeklarasi variabel seperti int, long, char, dan sebagainya. Void loop merupakan fungsi yang dijalankan setelah fungsi setup selesai. Tujuan dari void loop adalah mengeksekusi baris perintah yang ada di dalam tanda kurung kurawal secara berulang kali. Pada IDE Arduino, kalian dapat menemukan contoh-contoh kode pemrograman Arduino yang dapat diakses di menu File Example. Ketika kalian memilih menu ini, maka pada bagian jendela kode akan muncul contoh kode yang dipilih. Itu saja pematerian mengenai sistem komputer. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lain waktu.